Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Rasyad Azkia Nuri I'tisam dari kelas Usuluddin A. Insyaallah akan membuat video untuk keperluan UAS semester 2 tahun 2026, yakni UAS Matkul Rasm Usmani, yang dimana akan menjelaskan beberapa materi atau materi singkat dari buku yang dipelajari. Nah, insyaallah pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai bab al-fasl dan al-wasl, yakni materi pada bab 6. Tapi saya akan hanya menjelaskan mengenai al-fasl saja atau pemisahan. Tapi saya akan menjelaskan pengertian dari kedua materi ini. Nah, untuk pengertian, yang dimaksud dengan pemisahan atau al-fasl adalah penulisan suatu kata dipisahkan dengan kata yang sesudahnya. Dan yang dimaksud dengan al-wasl atau penyambungan adalah penulisan suatu kata bersambung atau menyatu dengan kata yang sesudahnya. Nah, insyaallah akan dijelaskan di sini. Nah, kita masuk ke al-fasl. Nah, al-fasl tadi kata-kata yang ditulis secara terpisah dalam Al-Qur'an menurut kaidah Rasm Usmani. Nah, dia secara keseluruhan dia berjumlah 17 kata. Tetapi insyaallah pada hari ini saya akan menjelaskan 3 kata saja. Nah, kita masuk ke kata yang pertama, yaitu an. Kata Allah yaitu kata an yang ditulis secara terpisah dengan huruf la, maka dibacanya Allah. Dalam Al-Quran terdapat pada 11 tempat, 10 tempat yang disepakati ittifaq oleh ulama rasm, dan 1 tempat terjadi ikhtilaf. Di sebagian mushaf ditulis secara terpisah dan sebagian yang lain ditulis secara bersambung. Kita ambil contoh penulisan kata ini yang terpisah pada surah Al-A'raf ayat 169. Alla yaqula 'ala Allahi illa al-haq. Ya. Alla yaqula Allahi illa al-haq. Nah, ini penulisan katanya terpisah. Alla yaqula 'ala Allahi illa al-haq. Nah, dia ada juga penulisan katanya yang bersambung. Itu ada pada surah An-Najm ayat 38. Maka dia nanti jadinya seperti ini. Ini. Nah, ini yang terpisah dan ini yang bersambung. Kita masuk ke penulisan kata yang kedua, yakni adalah mimma. Penulisan kata min dan ma. Kita ambil contoh pada surah An-Nisa ayat 25. Tapi sebelumnya tadi mimma ini adalah kata min yang ditulis terpisah dengan huruf ma. Mimma terdapat pada 3 tempat. Nah, 1 tempat yang disepakati dan 2 tempat terdapat ikhtilaf. Nah, kita ambil 1 tempat yang disepakati tadi pada surah An-Nisa ayat 25. Famimma malakat aimanukum. Ini penulisan kata yang terpisah.
Kalau disambung, dia ada pada surah Al-Baqarah ayat 3. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini penulisan kata yang bersambung. Nah, kita masuk ke penulisan kata yang terakhir, yaitu innama. Innama adalah kata inna yang ditulis terpisah dengan ma. Terdapat pada dua tempat saja, yaitu yang satu disepakati dan yang satu lagi terdapat ikhtilaf. Keduanya secara berurut terdapat pada ayat Al-An'am ayat 134 dan An-Nahl ayat 95. Kita ambil contoh yang terpisah. Pada surah Al-An'am ayat 134. Innama tu'aduna la'at. Ini penulisan kata innama yang terpisah. Kalau yang bersambung dia menjadi seperti ini. Innama. Nah, bersambung menjadi seperti ini. Dia ada pada surah Az-Zariyat ayat 5. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas UAS semester ini, untuk tugas UAS Matkul Rosam Usmani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.